warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 2 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Meidundu SPD, asal sekolah SMP Negeri Satap 5 Bituang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nomor peserta PPG 2024-220684. NIM PPG 230-161-5057. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM di kelas 7 Bahasa Indonesia dengan materi menulis teks surat dinas. Demikianlah perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, luar biasa baik ya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada saat ini, Ibu Guru minta dari salah satu siswa untuk membawa kita dalam doa. Dipersilakan. Amin. Terima kasih. Ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ada yang tidak hadir? Oke, terima kasih hadir semua ya. Bagaimana sehat semua? Sudah siap untuk pembelajaran? Siap. Oke, nah. Materi kita pada saat ini kita akan mempelajari tentang menulis surat dinas. Nah, ada tujuannya yang kita akan capai pada saat ini, yaitu memahami atau menganalisis tentang isi surat dinas dan mengetahui tujuan surat dinas. Ya, itulah yang kita akan pelajari pada saat ini. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru bertanya, apakah sudah pernah mendengar membaca surat? Sudah pernah? Sudah. Apakah sudah pernah membaca surat? Sudah. Nah, dalam membaca surat itu banyak hal yang harus kita perhatikan. Nah, dalam membaca surat banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Seperti ada di sini tentang surat dinas. Dalam membaca surat dinas itu kita harus pahami dulu apa itu surat dinas. Nah, itu kita harus mengetahui pengertian dari apa itu surat dinas, apa tujuannya, apa fungsinya, apa ciri-cirinya, apa bagian-bagian dari surat dinas. Ya, itulah yang kita akan pahami sebelum kita menulis surat dinas. Kita harus tahu tujuannya dulu, ciri-cirinya, fungsinya, tujuannya, dengan apa yang pengertian dari surat dinas. Seperti yang ditulis di depan itu, dari sini. Nih, ini pengertian dari surat dinas. Surat dinas adalah, silakan dibaca.
swasta. Itu adalah pengertian dari surat dinas. Yang berikut kita masuk dalam ada juga fungsinya. Nih, fungsi surat dinas. Fungsi surat dinas adalah sebagian pedoman bekerja seperti surat instruksi, surat pemberian izin, surat keputusan. Silakan dibaca di sana. Ya, itu adalah fungsi surat dinas sebagai pedoman pekerja seperti surat instruksi, surat pemberian izin, surat keputusan. Itu. Yang kedua adalah sebagai alat pengingat karena surat ini bisa dijadikan arsip atau iya. Yang ketiga sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Yang keempat sebagai alat bukti terutama surat perjanjian. Itu adalah fungsi dari surat dinas. Nah, itu yang harus diketahui. Yang berikut bagian-bagian dari surat dinas. Bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam bagian surat dinas? Apanya? Bagian-bagian. Yang pertama adalah kepala surat. Yang kedua nomor surat. Yang ketiga tanggal. Yang keempat lampiran. Dalam bagian-bagian surat dinas. Apa saja yang bagian-bagiannya yang terdapat dalam surat dinas? Yang pertama adalah kepala surat. Yang kedua adalah nomor surat. Yang ketiga tanggal surat. Yang keempat lampiran. Yang kelima alamat terminal. Yang keenam alamat tujuan. Yang ketujuh salam terbuka. Yang kedelapan isi surat. Yang kelima salam tertutup. Yang ke-10 yang ke-11 selesai. Nah, itu adalah bagian-bagian dari surat dinas. Nah, kita lanjut lagi. Kepala surat dinas atau kop. Ya, kepala surat dinas atau kop. Yang pertama adalah lambang atau logo. Yang kedua adalah nama lembaga atau instansi organisasi. Yang ketiga alamat. Yang keempat nomor telepon. Yang kelima nomor pos. Yang keenam alamat mail. Yang ketujuh perusahaan bisa ditambahkan nama siapa. Itu adalah kepala surat atau kop surat. Kalau kita membuat surat dinas. Lanjut lagi. Contoh kepala surat. Nih, ada contohnya di situ. Contohnya kepala surat atau kop. Contoh Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Santoro. Sekretaris Kampus Unisro Gedung lantai 3 Jalan Magelang nomor 5 sampai 11 Semarang. Telepon. Silakan baca telepon.
Yang berikut, jika surat ada serta yang pilihan, maka dalam kolom pengertian diisi dengan kata hubungan. Yang berikut, tujuan. Alamat tujuan adalah alamat buat pada sampul surat. Kata yang perlu dicantumkan, kedua kata nomor nah, itu adalah alamat tujuan. Yang berikut lagi, ada juga tujuannya. Tujuan dari teks surat Guinness adalah yaitu untuk menyampaikan pemberitahuan surat izin, mengumumkan penugasan dan lain-lain, dan perkara sifat atau instansi atau lembaga yang terkait. Itu adalah tujuan dari surat Guinness. Nah, seperti tadi yang sudah kita pelajari bahwa ada juga fungsinya, ada tujuannya, ada bagian-bagiannya. Disitulah kita akan memperhatikan jika kita akan membuat surat Guinness. Kita harus memperhatikan apa isinya, apa tujuannya, ya, apa fungsinya. Nah, itulah yang akan diperhatikan. Nah, dalam menganalisis surat Guinness kita akan membuat 3 kelompok. Silakan kita buat 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan dibagi kelompoknya. Silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kita akan bagi 3 kelompok. Nah, dalam membuat surat Guinness itu banyak hal yang harus kita akan perhatikan, terutama tadi adalah bagian-bagian dari surat Guinness. Dan tadi itu yang kita akan perhatikan adalah bagian-bagiannya. Nah, ini dalam membuat surat Guinness ada bagian-bagian yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kepala surat. Nah, itu. Yang kedua adalah nomor surat. Nah, itulah yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan
bahasa yang baku, itulah yang harus diperhatikan dalam menulis surat dinas. Nah, sekarang ada LKPD-nya. LKPD itu adalah diamati dinas. Di sini diperhatikan itu dalam membuat dalam menjawab LKPD-nya itu tulis nama kelompok di atasnya, nama kelompok kelas 7 semester 2, alamat sekolah, ya, alamat sekolah ditulis di atas. Nanti kalau sudah ditulis surat dinasnya, ditandatangani oleh ketua kelompok, ya, ketua kelompok untuk menandatangani. Kalau sudah ditulis di bawah sini, oke? Sudah siap untuk mengerjakan? Sudah mengerti? Sudah? Oke, sudah tulis ya. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa dalam menulis surat dinas itu banyak hal yang harus diperhatikan. Terutama adalah kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, hal-hal atau perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, pengiriman surat dan pembukusan. Itulah yang harus diperhatikan dalam surat dinas. Ya. Oke, silakan untuk mengerjakan, didiskusikan. Sekarang didiskusikan kegiatan kelompok. Oke, silakan. Silakan perhatikan apa isinya, apa tujuannya. Silakan. Apa tujuannya, apa isinya, dan itulah yang harus diperhatikan dalam menulis surat dinas. Kelompok 3. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2 ada. Untuk menyemangatkan dalam membuat dalam mengerjakan tugas, kita ada permainan sedikit, ya? Ada permainan supaya semangat untuk mengerjakan tugas, ya? Untuk mengerjakan hasil.
kelompok 2. Nah, oke? Ya. Kita mulai. Dipersilakan dari kelompok 1. Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Silakan. Ya, perhatikan. Kelompok 1 yang melakukan rencana dari dunia industri seperti dan kelas khusus semester 2. Nama sekolah SPS karena 2 materi mahat informasi pada isi dan tujuan supervisi. Pemerintah Kabupaten Belu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Men Sudirman nomor 1 Peraturan Luhur. Kepada terhormat Bapak atau Ibu Pengawas SD dan SMP, yang kedua Bapak atau Ibu Kepala Sekolah SD dan SMP yang dimaksud itu. Di tempat dengan hormat, sehubungan dengan adanya tadi Jabar, Eselon 2 dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu. Maka dipandang perlu mengundang Bapak atau Ibu untuk melakukan silaturahmi dan sekaligus membahas hal yang dianggap penting terkait dengan program kerja dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Belu dan Satuan Pendidikan Kabupaten Belu tahun 2024. Insya Allah pada tanggal 8 Maret 2024. Demikian surat ini kami sampaikan atas daerah yang teman-temannya kami berikan. Oke, itulah dari hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan ditanggapi oleh kelompok 2 dulu. Bagaimana hasil? Oke, silakan. Menurut pendapat kami, hasil diskusi dari kelompok 1 sangat jelas dan sudah baik dipahami. Oke, luar biasa. Kita kelompok 1. Silakan kelompok 1 dipersilakan dulu. Yang berikut kelompok 2. Dipersilakan kelompok 2. Yang akan menanggapi nanti kelompok 2 adalah kelompok 1. Diberikan kesempatan kepada kelompok 1 nanti untuk menanggapi. Silakan kelompok 2 untuk mempersilakan hasil diskusi. Yang diperhatikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami kelompok 2. Beranggota Juniati Indra Rizanti Purita Musida. Kelas semester 2. Nama sekolah SMP 152. Pemerintah Kabupaten Belu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas SD dan SMP, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD dan SMP, se-Kabupaten Belu. Dengan hormat, sehubungan dengan adanya mutasi penjabat Eselon 2 dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kabupaten Belu, maka dipandang perlu mengundang Bapak Ibu untuk melakukan silaturahmi dan sekaligus membahas hal yang dianggap penting terkait dengan program kerja dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Belu dan Satuan Pendidikan seputar se-Kabupaten Belu tahun 2024. Insya Allah pada tanggal 5 Maret 2024. Demikian surat ini kami sampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya kami. Ya, itu adalah hasil dari diskusi kelompok 2. Dipersilakan kelompok 1 untuk memberikan tanggapan. Dipersilakan kelompok 1. Silakan. Menurut
Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Bimo Kutani, Bimo ketiga yang beranggotakan Maria Julianto Tommy Indri Estate. Nama sekolah SMPN 15 Ditua, 5 Maret 2024. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas SD dan SMP, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD dan SMP, Kabupaten Luwu, izinkan dengan hormat sehubungan dengan adanya mutasi pejabat Eselon 11 dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, maka dimana perlu mengundang Bapak Ibu untuk melakukan silaturahmi dan sekaligus membahas hal yang dianggap penting terkait dengan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu dan Satuan Pendidikan Kabupaten Luwu tahun 2024. Insya Allah pada tanggal 8 Maret 2024 jadwal program itu mungkin seperti ini. Kami sampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya. Kami menunjukkan terima kasih. Oke, itulah dari hasil diskusi dari kelompok 3. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Dan selanjutnya kelompok 2 untuk memberikan tanggapan. Kami persilakan kelompok 2. Menurut tanggapan dari kami hasil diskusi kelompok 3 sudah baik dan cukup. Oke, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan. Itu adalah hasil dari diskusi. Nah, dalam membuat surat dinas itu banyak hal yang harus diperhatikan. Kita harus memahami dulu pengertian dari yang harus diperhatikan adalah bagian-bagian dari surat dinas. Yang berikut fungsi surat dinas, ciri-ciri surat dinas. Itu yang harus diperhatikan dalam membuat surat dinas. Ya, saya dari hasil diskusinya luar biasa, sudah bisa. Ya, nah, menurut guru dari kelas 7 sudah bisa membuat suratnya. Nah, kalau saya lihat tadi, oke sudah bisa. Nah, sudah memperhatikan pengertiannya, sudah bisa memperhatikan bagi-bagiannya, akhirnya sudah bisa membuat surat dinas. Jangan hanya sampai di sini, tetap belajar terus ya. Ya, oke. Supaya semangat lagi, ada lagi permainan. Ya, ada lagi permainannya untuk menyemangatkan sudah membuat diskusi. Nah, ada permainan ibu guru gini. Kalau ibu guru bilang lingkaran kecil, siswa bilang lingkaran besar. Oke, kalian lingkaran besar ya. Oke, oke, sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar. Satu, ya 1, 2, 3. Lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar. Oke, tepuk tangan. Luar biasa ya, itu tadi pengertian surat dinas. Pengertian surat dinas adalah surat dinas yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga untuk keperluan dinas. Dinas yang pertama adalah sebagai pedoman pekerja seperti surat instruksi, surat pemberian izin, surat keputusan. Yang kedua, sebagai alat pengingat karena surat ini bisa dijadikan arsip bagi instansi. Nah, itu adalah fungsi.
Tujuan penugasan dan lain-lain kepada staf, suatu instansi atau lembaga terkait surat dinas termasuk kategori surat resmi karena penulisannya menggunakan format, ya, menggunakan format khusus di mana bentuk formal itu adalah tujuan dari surat dinas. Yang berikut adalah ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah terdapat kepala serta nama instansi lembaga. Yang kedua adalah surat dinas memiliki nomor, surat, dan tampilan sebagai berkas pendukung. Yang ketiga adalah pada bagian surat terdapat dalam pembukaan dan salam penutup sebagai bentuk kesopanan dalam berkomunikasi. Yang berikut ciri-ciri surat dinas yang berikut adalah surat dinas dilengkapi dengan stempel atau cap dari instansi atau lembaga yang mengeluarkannya. Itu adalah ciri-ciri surat dinas. Sekarang dikumpul, ya. Sebelum kita kumpul surat pencaprenya kesimpulannya bahwa kita harus memahami pengertiannya dulu, ya. Yang berikut mengetahui tujuannya, mengetahui bagian-bagiannya, ciri-cirinya dan fungsinya. Nah, itu adalah bagian dari surat dinas. Kita harus memahami semua. Nah, sebelum kita membuat surat dinas. Sekira itu saja kumpul LKPD-nya, surat-suratnya, sudah dikumpul bawa ke depan. Sini, kumpul. Yang kumpul tadi yang sudah kasih tadi. Iya, kalau saya lihat dari hasil diskusinya sudah luar biasa, sudah bisa membuat surat dinas dalam hal banyak yang harus diperhatikan, ya. Oke, sudah. Kalau saya lihat dari hasilnya sudah bisa dengan memperhatikan bagian-bagian atau surat dinas, ciri-ciri surat dinas. Dalam materi ini ada yang tidak dipahami, ada yang tidak dipahami. Ada pembelajaran kita yang tidak dipahami. Sudah dipahami semua? Mulai dari artinya sampai bagian-bagiannya sudah dipahami semua? Sudah. Oke. Terima kasih. Bagaimana materi hari ini? Sudah senang? Sudah. Oke, luar biasa, ya. Menurut kalian dalam materi ini apa menarik atau tidak? Menarik. Oke, menarik. Oke. Demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Ibu guru ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam mengikuti pembelajaran dengan semangat yang luar biasa. Oke, tepuk tangan. Untuk menutup pembelajaran kita, Ibu guru minta dari salah satu siswa membawa kita dalam doa untuk dipersilakan. Oke, terima kasih.